Halo, selamat datang. Mari kita belajar geografi. Pada materi kali ini kita akan membahas proses pembentukan batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasan, terdapat beberapa pertanyaan sebagai bentuk apersepsi ataupun pengamatan terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian melihat batu? Apakah batu bata atau batako merupakan salah satu jenis batuan? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah batu bisa dibuat oleh manusia? Jika bisa, bagaimana cara membuat batu tersebut? Kemudian apersepsi yang ketiga yaitu adalah apakah batuan yang ada di bumi ini semuanya sama atau berbeda? Kemudian yang keempat adalah apakah fungsi batuan yang berada di bumi ini semuanya sama? Ayo, jawaban yang tepat apa ya kira-kira? Untuk dapat menjawab keempat pertanyaan apersepsi ini, dapat kalian lihat dari video berikut. Tujuan dari pembelajaran mengenai proses pembentukan batuan sedimen, batuan beku, dan juga batuan metamorf itu meliputi yang pertama, siswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai apa itu batuan. Kemudian yang kedua, siswa juga mampu mengidentifikasi dan membedakan batu dan yang bukan merupakan batuan. Kemudian yang ketiga adalah siswa mengetahui dan memahami proses pembentukan batuan. Dan yang terakhir adalah siswa juga mampu menjelaskan jenis-jenis batuan secara umum. Suatu benda dapat dikatakan sebuah batu jika memiliki 3 ciri. Ciri yang pertama, benda tersebut haruslah padat. Kemudian yang kedua adalah benda tersebut tersusun atas mineral-mineral yang saling menyatu. Kemudian yang terakhir adalah benda tersebut terbentuk secara alami. Jika suatu benda memiliki ketiga ciri tadi, maka benda tersebut dapat dikatakan sebagai jenis batuan. Batuan di bumi dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah batuan beku, yang kedua batuan sedimen, dan yang ketiga adalah batuan metamorf. Dapat kalian lihat pada gambar di bawah ini, di mana kalian dapat melihat batuan beku berwarna hitam dan juga terdapat bintik-bintik putih, kelabu, dan juga warna hitam. Hal tersebut merupakan sebuah mineral di mana batuan merupakan material yang tersusun dari beberapa jenis mineral. Hayo, masih ingat di bagian apersepsi tadi? Apakah batu bata termasuk ke dalam jenis batuan? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dikarenakan batu bata itu terbentuk tidak secara alami, sedangkan batuan harus terbentuk secara alami. Batu bata merupakan material yang berasal dari tanah liat yang dibentuk oleh manusia. Hal tersebutlah yang mengakibatkan batu bata bukan merupakan jenis batuan. Batuan digolongkan menjadi 3 jenis. Jenis batuan tersebut terbentuk tidaklah sama, melainkan berbeda antara jenis batu yang satu dengan batu yang lainnya. Contoh, batuan beku terbentuk akibat proses pendinginan, sesuai dengan namanya yaitu adalah beku, yaitu terbentuk akibat pembekuan karenanya terdapat perbedaan suhu sehingga terjadi pendinginan. Kemudian yang kedua adalah batuan sedimen. Sedimen merupakan kata yaitu pengendapan. Jadi batuan sedimen terbentuk akibat proses pengendapan. Kemudian batuan metamorf. Metamorf berasal dari kata meta yang berarti alihan ataupun perubahan. Jadi batuan metamorf adalah batuan yang berubah bentuk diakibatkan karena adanya tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Dapat kalian lihat pada gambar di samping itu merupakan siklus batuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Di mana batuan berasal dari proses pendinginan magma yang kemudian berbentuk menjadi batuan beku. Batuan beku kemudian mengalami proses penghancuran dan juga pelapukan, kemudian mengalami pengendapan sehingga menghasilkan batuan sedimen. Batuan sedimen yang mengalami proses tekanan dan juga suhu yang tinggi berubah bentuk menjadi batuan metamorf. Kemudian batuan metamorf yang berada di bawah permukaan bumi
mengalami pemanasan dan juga tekanannya sangat tinggi sehingga melebur menjadi magma. Begitu proses seterusnya, sehingga membentuklah sebuah siklus yang dinamakan siklus batuan. Untuk dapat mengetahui secara rinci ataupun detail mengenai proses pembentukan batuan beku hingga batuan metamorf, dapat kalian lihat mengenai penjelasan pada video berikut ini. Video tersebut menjelaskan di mana terjadinya pergerakan magma. Magma yang berada di lapisan astenosfer bergerak dari lapisan bawah menuju lapisan atas, kemudian kembali lagi ke lapisan bawah. Hal tersebut diakibatkan karena adanya arus konveksi. Arus konveksi terjadi akibat adanya perbedaan massa dan juga suhu antara lapisan bawah dan juga lapisan atas. Pergerakan magma ini turut serta mengakibatkan pergerakan dari lempeng benua dan juga lempeng samudra. Lempeng samudra yang menujam di bawah lempeng benua kemudian mengalami pelelehan ataupun peleburan batuan menjadi sebuah lapisan magma. Lapisan magma tersebut kemudian bergerak menuju ke permukaan bumi. Pergerakan magma ini diakibatkan selain arus konveksi juga dilatar belakangi karena terdapatnya gas panas yang menuju ke arah permukaan bumi. Magma yang bergerak ke permukaan bumi kemudian membentuk sebuah pegunungan, yaitu adalah gunung berapi. Gunung berapi yang mengeluarkan magma akan menghasilkan sebuah lava. Lava adalah cairan panas yang berwarna merah yang keluar dari permukaan bumi. Sedangkan magma adalah cairan panas yang berada di bawah permukaan bumi. Letaknya berada pada lapisan astenosfer. Lava yang ada di permukaan bumi mengalami proses pendinginan. Hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan suhu antara lapisan bumi bagian dalam dan juga lapisan bumi bagian luar. Lava yang membeku kemudian disebut sebagai batuan beku. Hal ini sesuai dengan namanya bahwa batuan beku terbentuk akibat proses pembekuan ataupun pendinginan dari material berupa lava. Batuan beku yang terbentuk dari hasil pendinginan magma ataupun lava dapat juga berubah bentuk menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk akibat hasil proses pengendapan. Sesuai dengan katanya, sedimen itu memiliki arti pengendapan. Batuan beku jika terkena dengan kondisi iklim yaitu berupa curah hujan, dapat kalian lihat pada video ini akan mengakibatkan terjadinya pengikisan batuan. Pengikisan batuan yang lama-kelamaan akan hancur, akan terbawa oleh aliran air dari satu tempat ke tempat lain. Material yang terbawa oleh aliran air kemudian akan mengendap pada wilayah yang lebih rendah. Dapat kalian lihat pada video animasi berikut ini, di mana material-material kecil hasil proses pengikisan, baik erosi ataupun abrasi, kemudian mengendap pada wilayah yang lebih rendah. Pengendapan ini kemudian lama-kelamaan akan menghasilkan sebuah lapisan-lapisan yang nantinya akan membentuk sebagai batuan sedimen ataupun batuan hasil dari proses pengendapan. Setelah batuan beku akibat proses pendinginan, kemudian batuan sedimen yang terbentuk akibat proses pengendapan, terdapat satu jenis batuan lagi, yaitu adalah batuan metamorf. Batuan metamorf terbentuk akibat adanya proses perubahan antara batuan beku dan juga batuan sedimen, di mana batuan beku jika terkena kondisi tekanan dan juga suhu yang tinggi akan berubah bentuk menjadi batuan metamorf. Begitu juga dengan batuan sedimen. Berdasarkan materi yang telah kita bahas, dapat diketahui bahwa proses pembentukan batuan itu tidaklah sederhana, melainkan saling berkaitan antara satu jenis batuan dengan batuan yang lainnya sehingga membentuk sebuah siklus batuan. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan dalam menciptakan sesuatu itu ada kaitannya dengan sesuatu yang lain. Kita sebagai umat manusia sepatutnya harus bersyukur dan juga mempelajari apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Selain itu, kita juga patut melestarikan dan juga menjaga agar keberlangsungan apa yang sudah ada saat ini dapat juga dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Jika terdapat pertanyaan pada materi pembentukan batuan sedimen hingga metamorf, dapat kalian tuliskan pada kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, salam lestari, salam geografi.